bahwa Allah dalam Al-Quran sudah mengingatkan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Allah mengingatkan bahwa berapa banyak manusia ini ya yang mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Ilah adalah sesuatu yang senantiasa digandrungi oleh manusia. Apa saja yang digandrungi manusia sehingga manusia itu larut dalam kegandrungannya, mengabaikan akhlak, nilai-nilai kebenaran, maka itu akan menjadi ilahnya. Ilah itu bisa sebuah ideologi, ilah itu bisa pemujaan-pemujaan, kekaguman-kekaguman terhadap sesuatu yang akhirnya membawa manusia itu semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala abdihil kitab walam yaj'allahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, anak-anakku, cucu-cucuku, kawan-kawanku, karib kerabatku, dan semua yang mengikuti acara ini, syiar ini, mari kita senantiasa memohon kepada Allah agar limpahan Rahman dan Rahim, kasih sayang Allah tidak pernah putus sampai kepada kita, dan Allah tetap memberikan hidayah iman sampai akhir hayat kehidupan kita ini. Saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah SAW sudah meninggalkan pusaka kehidupan yang menjamin kesuksesan bagi seluruh umatnya, apapun posisi yang dia miliki. Pusaka itu adalah Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena ini adalah wahyu Allah. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa semakin menundukkan, memasrahkan, memperkuat tingkat ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan ini, kita sering sekali dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Pilihan antara kesuksesan dan kegagalan. Pilihan-pilihan antara meraih kebahagiaan dan kekecewaan. Kita harus tahu, harus memahami bahwa Allah menurunkan wahyunya dengan menghadirkan seluruh para nabi-nabi dan rasul itu adalah sebagai teladan. Tetapi kita bisa lihat setiap episode di zaman para nabi-nabi, zaman para rasul, zaman orang-orang yang terpilih, jalan orang-orang ahli hikmah, jalan orang-orang yang sedang berkuasa dan dalam kekuasaan, semua kita lihat tentang bahasa sukses dan gagal. Pertanyaannya adalah, apa indikator kesuksesan? Apa indikator kegagalan? Nah, kita harus lihat bahwa di dalam diri kita ini, selalu ada tarikan-tarikan antara untuk berpihak kepada yang benar dan tarikan-tarikan untuk berpikir
yang penting menguntungkan saya, yang penting bermanfaat untuk saya, dan kita tidak peduli apa manfaat, apa kepentingan, apa dasar yang menjadi inspirasi, menjadi sumber motivasi kita untuk melakukan sesuatu. Ingatlah, saudara-saudaraku sekalian, teman-temanku, sahabat-sahabatku, bahwa Allah dalam Al-Quran sudah mengingatkan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Allah mengingatkan bahwa berapa banyak manusia ini ya yang mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Ilah adalah sesuatu yang senantiasa digandrungi oleh manusia. Apa saja yang digandrungi manusia sehingga manusia itu larut dalam kegandrungannya, mengabaikan akhlak, nilai-nilai kebenaran, maka itu akan menjadi ilahnya. Ilah itu bisa sebuah ideologi, ilah itu bisa pemujaan-pemujaan, kekaguman-kekaguman terhadap sesuatu yang akhirnya membawa manusia itu semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah saudara-saudara sekalian, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Berapa banyak manusia itu yang mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Ya, kita selama ini dalam bersyahadat, kata-kata ilah itu kita katakan Tuhan. Jadi tiada Tuhan yang aku akui, yang aku patuhi terkecuali hanya Allah. Jadi ilah pada dasarnya adalah segala yang digandrungi oleh manusia, segala yang membuat manusia itu tarik dan larut di dalam kehidupan. Nah, inilah yang harus kita sadari betul-betul bahwa siapa ya, siapa saja atau barang siapa yang mereka larut di dalam mengikuti hawa nafsunya, maka sebenarnya dia sedang menghancurkan semua perbuatan-perbuatan kebaikan. Kita harus betul-betul mampu mengendalikan diri. Orang yang sedang berkuasa, ketika dia belum meraih berkekuasaan, dia berbicara tentang keadilan dan kebenaran. Tapi pada saat dia mendapatkan kekuasaan itu, dia lupa makna kebenaran dan keadilan karena dia mengikuti hawa nafsunya. Dan artinya dia sedang menghancurkan amal-amal perbuatannya. Itulah bahaya yang sangat dahsyat ketika manusia larut dalam hawa nafsunya. Semoga kita mampu mengendalikan diri kita, keluarga kita di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga apa kebaikan yang sudah kita lakukan menjadi tidak sia-sia, apa yang kebaikan yang kita lakukan menjadi bermakna dan bermanfaat untuk kehidupan dunia kita dan juga akhirat kita. Demikianlah mudah-mudahan menjadi renungan kepada kita semua, agar kita jangan larut dalam mengikuti hawa nafsu, karena larut dalam hawa nafsu itu adalah menghancurkan semua perbuatan kebaikan yang pernah kita lakukan. Semoga Allah senantiasa meridhai dan memberkahi perjalanan kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.